ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para guru-guru atau dewan guru yang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bisa bermuazahah dan insyaallah kita akan membedah mengenai budaya positif di sekolah. Kira-kira apa saja sih budaya yang harus kita terapkan di sekolah kita supaya pembelajaran baik itu warga sekolah kita sebagai pendidik ya mengerti keadaan anak-anak kita semuanya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Allah Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in sampai kepada kita. Mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan ini, pada yang berbahagia ini, izinkan saya dari CGP Angkatan 5 Kabupaten Bekasi ingin membedah mengenai daripada budaya positif di sekolah. Kira-kira menurut bapak-bapak dan ibu-ibu, budaya positif di sekolah itu seperti apa? Mungkin ada yang tahu mengenai contohnya. Budaya positif. Salim, salam, sapa ya. Itu hal yang terkecil ya, luar biasa. Jika diterapkan di sekolah kita, tentu positif ya. Di sekolah kita ini akan terus berkembang ya. Ini juga tentu nanti kita akan tahu mengenai daripada kasus-kasus ya. Tentu di dalam instansi biasanya tidak luput daripada kasus-kasus. Baik ya, jadi budaya positif itu sangat luas ya. Apalagi menurut pemikiran Ki Hajar Dewantoro ya, Bapak Pendidikan Indonesia ini tentu lebih kepada mengembangkan ya pemikirannya ya sampai kepada fisik kesehatannya ya itu. Baik ya. Selanjutnya ini kelompok pertama. Ini ada sebuah tujuan pembelajaran khusus ya, di mana saya pribadi dapat mendemonstrasikan pemahamannya mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif ya. Maka tugasnya di sini dalam kelompok masing-masing pelajar kasus-kasus yang disediakan, lakukan analisis mendalam terhadap kasus-kasus yang disediakan dan jawablah pertanyaan-pertanyaan di setiap kasus yang disajikan. Biasanya kita kalau misalkan peserta didik kita ya berhadapan dengan kasus, biasanya langsung emosi. Paling tidak ada yang melayang gitu kan. Nah, itu tidak baik sebenarnya ya. Nah, untuk hal ini maka kita harus tahu dulu kasusnya. Kita harus tahu dulu ya. Baik. Untuk moda penyelesaian kasusnya, maka di sini langkah yang pertama, ini penyajian daripada kasus. Pada tahap ini disajikan kasus untuk dianalisis. Kira-kira anak ini kalau misalkan terlambat nih kenapa? Kira-kira anak ini kalau malas dalam belajar atau dalam sholat duha ini kenapa? Ini tentu kita harus tahu, ya. Itu. Langkah yang kedua, menjawab pertanyaan atau mencari solusi. Ya, jadi tidak langsung untuk menjas ya itu, tapi harus mencari solusinya. Maka pada tahapan ini menjawab pertanyaan berdasarkan analisis tahap yang pertama. Kenapa terlambat? Kenapa tidak semangat? Ya, itu harus tahu kita ya sejauh itu. Dan langkah yang ketiga ini menarik kesimpulan. Di sini ya pada tahapan ini maka menarik kesimpulan ini berdasarkan tahap sebelumnya. Berarti kita sudah tahu ya mencari solusi. Baru ternyata si anak ini misalkan terlambat ini karena membantu orang tuanya ya, atau misalkan si anak ini begadang. Nah, ini juga kita harus tahu ya. Ini tahapan moda penyelesaian mengenai kasus yang biasa kita lakukan atau di instansi kita ya. Baik. Baik, tinjauan kasus ini kita restitusi keyakinan kelas atau infal guru. Nah, ini kan banyak mungkin guru yang tidak hadir ya, biasanya dikirim terus diinfal ya dengan guru sesama guru ya itu. Dan ini apa kira-kira restitusi itu? Restitusi itu adalah kolaborasi antara guru dan murid
Nah, itu yang disebut dengan restitusi ya. Maka di sini kalau kita perhatikan, di sini ada guru matematika. Guru matematika dan wali kelas 8. Di sini kita sebut Ibu Santi ya. Ibu Santi ini mungkin sakit ya, sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Berarti kosongkan kelasnya ya, Bapak Ibu ya. Nah, akhirnya dicarikanlah guru pengganti. Datanglah Ibu Eni ya. Ibu Eni ini baru 2 tahun menjadi guru SMP. Nah, ini Bu Eni ini berarti guru baru ya. Maka beberapa murid perempuannya antara Pipi dan Natali kita sebut ya, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya. Biasa anak-anak kalau misalkan ini, waduh, ngomongnya kemana, ada yang menjelaskan, ya kan, wah, cuek kepada gurunya, ya. Ini kebiasaan-kebiasaan peserta didik kita ya. Maka ya, dia tertawa dan memindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba mendekati kedua murid perempuan tersebut dan menegur mereka dengan halus. Kalau misalkan, ya silakan. Kalau misalkan guru sedang menerangkan di depan, terus anak kita ngobrol, apakah perlu misalkan apa yang ada di depan kita ini melayang? Tidak kan? Tapi aturannya harusnya kita harus tahu, kita ingatkan dengan halus dan pelan. Ya, berarti di sana ada apa nih? Ya, baik ya. Selanjutnya. Namun ketiganya tetap berlaku tidak pantas. Nah, justru ketika diingatkan, si anak ini malah menjadi-jadi. Oh, udah diingat 1-2 kali, 1 kali, 2 kali, kok masih enggak ini gitu ya, enggak sadar. Sebenarnya ada apa ini kan? Itu ya. Justru malah malah tidak pantas ya. Itu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Ya. Terus saja sampai benar-benar suaranya kemana-mana. Ya. Baik, ya. Selanjutnya keesokan harinya Ibu Santi ini tetap tidak mengerjakan tugas dan malah menanyakan apakah mereka bersedia melakukan restitusi. Nah, maka Ibu Santi ini memberikan ya solusi. Apakah perlu kita berestitusi? Tadi restitusi itu adalah kolaborasi antara guru dan peserta didik ya, peserta didik. Ya, maka Pipi dan Natali ini sempat menanyakan apakah mereka bersedia melakukan restitusi. Pipi dan Natali sempat berdebat sedikit, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Saya akan minta maaf, Bu. Saya akan meminta maaf. Kayak gitu kan? Ini kata Pipi dan Natali. Ya, karena mungkin merasa dia ini salah ya. Ketika sudah diingatkan beberapa kali tetap aja ya. Dia itu ngobrol, bahkan tidak pantas ya ini. Baik ya, bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan kalau mereka ingin melakukannya. Menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan kalau mereka ingin melakukan dan menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan dengan restitusi. Baik Pipi dan Natali ini, ya keduanya ini mengusulkan bagaimana kalau mereka, mohon maaf, ya, bisa diperbesar. Karena ini kasus ya, yang di ini adalah mengenai infal guru. Ya. Nah, yang ininya coba di ininya. Yang di sampingnya dihilangkan. Nah, itu ya. Nah, itu ya. Baik ya. Ikut lagi. Nah, gitu ya. Baik ya, maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Keduanya mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelas dengan teman-temannya sekelasnya tentang bagaimana seharusnya sikap mereka dalam menjalankan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini ialah apa? Aturan kesepakatan baik antara wali kelas dan murid ya yang ada dalam kelas ya itu. Terutama tentang sikap saling menghormati serta menjalankan keyakinan kelas ya, terutama tentang sikap menghormati, mengusulkan mengirimkan email kepada Ibu Erni tentang keputusan mereka tersebut. Mereka pun mengetahui Ibu Erni bahwa mereka akan mengusulkan kepada kepala sekolah agar kali waktu ketidakadaan guru agar Ibu Erni yang menggantikan, dan pada kesempatan itu mereka dapat menunjukkan sikap yang lebih santun.
Nah, di sini berarti ada dua guru. Yang pertama Ibu Santi ya. Ibu Santi ini sakit, baru diinfal oleh Ibu Eni. Dan mengetahui daripada peserta didiknya ini, ketika diingatkan ini masih terus ngobrol ya, dan ketika diingatkan kembali justru malah tidak pantas. Nah, ini yang harus diketahui. Maka pertanyaannya yang pertama adalah di sini dalam kasus di atas ya, langkah-langkah resolusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Kira-kira harus bagaimana nih ya kolaborasi antara Ibu Santi dengan peserta didiknya. Dan yang kedua, menurut kita, menurut Anda, apakah resolusi yang diusulkan Pipi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah resolusi yang telah diusulkan mereka? Ya, tadi usulannya kita pengen berkumpul dan membuat daripada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Dan yang ketiga, dalam kasus di atas, ya, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Erni dalam menangani Pipi dan Natali? Kira-kira apa menangani daripada Pipi dan Natali itu sudah tepat atau belum ya? Dan yang keempat, jika Anda atau kita adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah-langkah yang terjadi Ibu Santi? Ini Pak Hasan ini sebagai kepala sekolah ya. Baik. Nah, ini Ibu Santi, maka yang harus disiapkan Ibu Santi ini di sini adalah restorasi memperbaiki hubungan. Berarti komunikasi yang harus kita kembangkan, ya. Pipi, contohnya, Pipi dan Natali, kenapa? Ada apa? Ini harus ya kita tanyakan mengenai daripada komunikasi ya, itu. Ya harus. Jadi hubungan ini, yang memperbaiki hubungan ini supaya tidak miskomunikasi antara kita sebagai pendidik kepada peserta didik atau kepada murid kita ya. Dan yang kedua, ini restitusi tawaran bukan paksaan. Berarti Ibu Santi ini ya sikap restitusi yang sudah dijalankan Ibu Santi ini yang tadi ini, dia sudah menawarkan tanpa paksaan. Berarti Pipi dan Natali harus seperti ini ya, jangan sampai ya itu. Ya, tawaran namanya ya, tapi tidak paksaan. Kalau paksaan biasanya lebih kepada penekanan ya, itu. Dan peserta didik kita ini tentu tidak akan nyaman ya, itu. Dan yang ketiga, restitusi bukan menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Ya, ketika ada yang salah, bukan kita kasih sanksi, tetapi kita harus belajar dari kesalahan itu tersebut. Ya, biasanya yang namanya manusia pasti ada salah dan khilaf ya, ini. Dan selanjutnya restitusi berfokus pada karakter bukan tindakan. Ini lebih kepada karakter peserta didiknya, ya bukan tindakannya. Ini mengenai daripada sikap restitusi ya yang dijalankan oleh Bu Santi. Maka restitusi yang diusulkan ya sudah selesai karena dengan cara ini Pipi dan Natali dapat menyadari kekeliruannya dan mereka sepakat akan memperbaiki keyakinan terutama sikap saling menghormati ya. Solusinya yang diusulkan keduanya sudah tepat ya, karena dengan restitusi mereka dapat menyadari kesalahannya. Jadi kalau misalkan ya para dewan guru ya dalam kelas, ketika anak-anaknya tidak bisa dikondisikan, maka buatlah keyakinan di dalam kelas atau kesepakatan bersama ya itu supaya apa? Supaya anak kita ini sadar ya dalam pembelajaran. Baik, tadi posisi Ibu Eni ini ya pengganti atau infal ya. Nah, dalam menanggapi Pipi dan Natali sebagai teman karena bertanya kepada Pipi dan Natali dengan cara yang halus dan memberikan tawaran kepada mereka untuk menyelesaikan masalah ya. Ini dan sebagai pemantau selama beliau menggantikan Bu Santi yang tidak masuk karena Ibu Eni ini tidak berusaha menyelesaikan masalah yang terjadi. Sebaiknya Ibu Eni melaporkan kepada Bu Santi sebagai guru kelas sebenarnya. Jika saya berada pada posisi Pak Hasan, ya saya menyetujui langkah-langkah yang diambil Bu Santi karena Bu Santi ini telah menerapkan pendekatan restitusi dalam menghadapi kasus yang terjadi di kelasnya, sehingga memunculkan nilai kebajikan dalam diri Pipi dan Natali. Ini sebagai mengingatkan saja, ya mengingatkan saja. Ya, ini daripada sikap restitusi yang sudah dijalankan oleh Bu Santi. Baik, simpulan dari kasus pertama tadi ya,
sikap restitusi atau kolaborasi yang sudah dijalankan Bu Santi adalah memberikan tawaran kepada anak, ya, dan menguatkan untuk memperbaiki hubungan, ya. Sehingga restitusi yang diusulkan Pipi dan Natal ini sudah sesuai dengan kesalahan yang dibuat. Mereka menyesali kesalahan dan menebus kesalahan tersebut dengan memperbaikinya. Sementara itu posisi Ibu ini dalam menangani Pipi dan Natal sebagai teman saja, ya. Jadi kalau misalkan ada anak kita yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya, tentu kita harus membuat merasa bersalah dulu kepada anaknya. Tuh kan, lihat kalau ini nanti seperti apa, pasti anak pun akan berpikir, ya, gitu. Ini kesimpulan daripada kasus pertama. Baik, selanjutnya sekarang tinjauan kasus kedua. Nah, kasus kedua ini ada namanya Sabrina. Hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna putih. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Maka Pak Lukman ini menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam dan warna sepatu? Maka Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, maka Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan mohon kembali kepada Pak Lukman agar dapat tetap mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman ini tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantar sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak usah bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Maka Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak. Mohon maaf, Ayadi. Next. Di bawah ini. Kalau kita lihat kan bukan 70. Jadi di sini ada seorang anak namanya Sabrina. Dia lupa karena mungkin terburu-buru tidak membawa sepatu yang sudah ada aturannya di sekolah, ya, gitu. Namun ketemulah dengan Pak Lukman mungkin sebagai guru piket, ya, gitu. Akhirnya dengan keras Pak Lukman pun berbicara, ya sudah, copot saja sepatunya kalau gitu, atau antarkan sepatunya, gitu, ya, gitu. Ya? Lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alasan sepatu, ya. Gitu. Jadi si anaknya ini merasa bersalah, lebih malu, oke. Akhirnya dia berdiam diri di kelas karena mungkin malu, ya, oleh teman-temannya. Baik. Nah, analisis dia pertanyaan. Maka yang harus kita kemukakan kepada anak tersebut, dalam kasus tersebut sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Maka jelaskan apakah indikatornya. Dan yang kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, yang manajer itu kan mengawasi, ya, itu semuanya. Apa yang dikatakannya, pertanyaannya seperti apakah yang diajukan ke Sabrina, kita jelaskan. Yang ketiga, kira-kira bila Anda atau kita adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, ya, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam sepatunya. Baik, maka jawaban pertanyaan tadi, yang pertama, perilaku kontrol negatif ini pembuat rasa bersalah.
Jadi usahakan ya seperti Sabrina ini harus merasa bersalah ya. Untuk apa? Untuk supaya berpikir, oh iya saya ini salah, terlambat, terburu-buru dan lain sebagainya ya itu. Maka indikatornya, nah, mungkin solusinya untuk kita adalah guru berceramah ini menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Makanya jangan diulangi lagi, tolong ya. Nah seperti itu ya. Maka yang pertama ini bisa aja menjadi penghukum. Pak Lukman memberikan hukuman atas pelanggaran yang dilakukan Sabrina. Ya. Yang kedua, Pak Lukman akan mendekati Sabrina dan bertanya dengan bahasa yang lembut dan halus. Ya, jadi lebih halus lagi bahasanya. Apa keyakinanmu tentang sekolah? Ya, bukan kenapa terlambat sekolah. Wah, itu ya. Apa kamu meyakini? Nah, mengapa datang terlambat dan memakai sepatu bukan berwarna hitam? Apakah bisa kejadian seperti ini tidak terulang lagi? Selanjutnya, bagaimana cara agar di lain waktu tidak terlambat dan menggunakan sepatu yang tepat warnanya ya. Selanjutnya, apakah perbaikan dari dirimu bisa ditunjukkan mulai besok? Maka sikapnya pasti ya ini bersikap tulus ya. Ini guru kalau menanyakan seperti ini pasti gurunya ini tulus ya. Tulus mendekat ke murid, heart to heart ya, atau persuasif ya, lebih mengena ya, dan tidak perlu marah atau munculkan kesadaran dalam diri murid ya. Kalau membuat pertanyaan ya kepada murid, jika seperti ini maka murid pun akan lembut ya, itu akan oh iya. Tapi kalau kita keras, maka murid itu bisa saja lebih keras lagi ya. Itu maka kesabaran harus kita kedepankan. Baik, ini keseragaman ya. Dalam menggunakan sepatu hitam diharapkan tidak terlihat perbedaan berdasarkan status sosial dan saling menghormati. Jadi tidak ada warna atau harga ya, kalau sepatu ini yang mahal standar atau ini. Kalau misalkan sudah warna hitam semuanya, berarti harus warna hitam semuanya ya. Nah. Yang kedua atau yang B ini kejujuran, yang C penegakan disiplin ya, yang D perubahan positif, dan yang E asas keadilan. Maka di sini ya Pak Lukman ini menerapkan keseragaman, ya, kejujuran kenapa terlambat, penegakan disiplin karena kita ada aturannya, ya, dan perubahan positif terus lebih baik, dan asas keadilan, adil dengan yang lainnya, ya, tidak membeda-bedakan, ya. Yang keempat, sebaiknya ini Pak Lukman menggunakan restitusi, ya, atau kolaborasi sebagai cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid dan mengajak diskusi, lalu mengarahkan Sabrina agar rasa percaya dirinya muncul kembali serta memberi kesempatan kepada Sabrina untuk memperbaiki diri. Nah, di sini ya Pak Lukman tentu harus mempunyai inisiatif mengenai daripada restitusi ya, supaya apa? Supaya ya Sabrina ini ya kembali muncul percaya dirinya. Ah, malu tidak mau sekolah, terlambat ini nanti dihukum dan sebagainya. Nah, ini harus kita munculkan ya, itu. Serta memberi kesempatan Sabrina untuk memperbaiki dirinya. Ya sudah, lain kali tidak boleh diulangi lagi, ya itu. Maka pasti si anak pun ya akan sadar mengenai kesalahan tersebut dan ingin terus memperbaiki dirinya. Ya, ini baik. Maka kesimpulan dari kasus yang kedua ini ya kita ambil, Sabrina ini membutuhkan suatu atas apa yang dilakukannya, yaitu kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterimanya ya kesalahan tersebut ya itu. Seperti diperhatikan oleh orang tuanya, mungkin karena terburu-buru Sabrinanya atau membantu orang tuanya atau lain hal ya itu. Ini perhatian orang tua memang harus ya itu. Begitupun dengan Pak Lukman ya, kita sebagai guru khususnya pada umumnya ya harus menanamkan keyakinan diri pada anak sebagai seorang manajer ya, bukan seorang pengawas. Sehingga Sabrina pun tidak merasa malu dan bisa memperbaiki kesalahannya untuk kedepannya. Maka diharapkan ya pada Dewan Guru semuanya kita harus menjadi manajer bukan pengawas. Kalau pengawas mengawasi saja, tapi kalau manajer ini lebih kepada manage semuanya ya, itu termasuk daripada peserta didik kita. Baik, sekarang tinjauan kasus ketiga ya. Ini biasanya murid ngacu di kelas banyak sekali ya. Baik, kita sebut di sini Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis.
Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tanpa acuh dan tak acuh pada pelajarannya. Berarti yang namanya Fajar ini ya masa bodoh gitu kan? Gitu. Dia malah tidur-tiduran. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3, kata gurunya ya. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tanpa malas-malasan maju ke depan ya, dan sampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku. Hanya diam ya, itu. Sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Nah ini kata guru-gurunya ini langsung disuruh kembali karena dipanggil pun Fajar ya susah gitu ya untuk berjalannya, disuruh untuk duduk ya itu. Maka inisiatif gurunya ya, kira-kira siapa yang bisa? Ya lebih bertanya kepada yang lain ya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar ya. Jadi bukan 1-2 kali tapi sering terjadi ya. Sepertinya tidak memperhatikan, acuh tak acuh ya, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu bagus untuk pelajaran bahasa Inggrisnya ya. Maka pada saat ditegur oleh Ibu Dani ya, Fajar hanya menjawab gak tahu ya, dengan enaknya. Maka Ibu Dani pun menjawab, gimana sih Fajar, kamu gak kasihan sama ibu ya, ibu sudah capek-capek loh mengajarkan kamu, gak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun dia membisu ya. Ini kasus 3 yang mengenai murid akil di kelas ya. Baik, maka pertanyaan ya yang diumpan adalah posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar. Seperti apa sih penyelesaiannya jika ada murid ini acuh di dalam kelas ya. Yang kedua, membaca sikap Fajar. Kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar. Orangnya malas, disuruh nggak mau, ya diingatkan juga masa bodoh gitu kan. Dan yang ketiga, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau ya. Tadi kan ada pengawas, manajer, dan pemantau. Apa yang dilakukan atau dikatakan olehnya, pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan ya, maka harus kita jelaskan ya. Itu. Yang keempat, apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Nah, ini mencakup daripada biasa kasus murid ya, dimanapun itu ya. Baik ya. Maka jawab dan pertanyaannya. P1-nya ya. Posisi kontrol membuat rasa bersalah dulu. Si anak ini usahakan untuk merasa bersalah dulu. Gimana sih? Udah tahu ini ya, merasa bersalah dulu. Maka Ibu Dani menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat guru menderita. Tidak tahu kan ibu capek-capek ya membahas bahasa Inggris ini, tapi kenapa kamu tidak ini? Gitu kan? Maka dampaknya membuat murid merasa bersalah. Oh iya, kasihan ya gurunya, sudah capek-capek menjelaskan, malah kitanya malas dan lain sebagainya ya, itu. Jadi usahakan ya si murid ini ya harus merasa bersalah dulu ya supaya sadar nantinya. Maka yang kedua, kebebasan ya, cinta dan kasih sayang, dan yang ketiga adalah kesenangan. Ya, ini mengenai jawaban dan pertanyaannya ya. Yang ketiga, ada peraturan yang harus ditaati siswa dalam belajar. Ya, apa yang telah kamu lakukan di jam mengajar itu? Ya. Apa sanksi atau konsekuensinya jika kamu belajar malas-malasan di kelas? Ya. Maka seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, baik itu catatan data dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek posisi pemantau sendiri ya. Berawal dari teori stimulus respon ya, yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Jadi kita pun harus mempunyai data-datanya. Baik itu mungkin kita sampaikan kepada KM-nya untuk mencatat murid-murid yang seperti ini. Seperti apa? Jika sudah ada buktinya, baru kita panggil pada orang tuanya. Ini hasil daripada pemantau, ya, pemantauan seperti ini. Nah, kadang-kadang kan orang tua nggak terima ya, itu kadang-kadang. Dan kita pun berarti harus mempunyai data ya, data.
baik itu dari kita sebagai seorang pendidik atau anak atau sebaya ya anak-anaknya. Baik, keempatnya ialah jika saya menjadi kepala sekolah, saya akan mencari solusi bagaimana cara menangani siswa tersebut, salah satunya dengan menjadi pendengar yang baik ya. Tentu ya kita harus ketahui jika ada atasan ya menjelaskan sesuatu apapun ya, berarti kita harus mendengarkan dengan baik ya, betul. Maka seringkali siswa yang cenderung malas ini belajar saat di kelas adalah siswa yang kurang perhatian ya. Ingat, berarti siswanya ini kurang diperhatikan baik mungkin di rumahnya ataupun di kelasnya. Jadi ingin selalu diperhatikan sebenarnya ya, gitu. Tapi kadang-kadang kita sudah menjas aja gitu kan. Oh, gara-gara wah itu ya, gitu. Baik ya. Siswa yang kurang perhatian atau memiliki hal yang tidak tersampaikan. Mungkin dia ini punya unek-unek pengen disampaikan. Coba mungkin kalau misalnya ada kasus seperti ini bisa dipanggil ke suatu ruangan, mungkin lebih kepada face to face ya, itu pasti akan semuanya terbuka ya. Itu kalau misalkan anak kita bisa diajak kolaborasi dengan kita ya, itu. Maka pendekatan secara pribadi ya, yang dengan mengajak mereka bicara santai di luar konteks ya, berarti kita ajak dulu, tanya dulu kabar dan lain sebagainya, kenapa dan bagaimana ya, itu kita harus tahu dulu ya. Biasanya nanti kalau sudah seperti itu, anak itu langsung jujur apa adanya ya, itu. Kalau misalkan di ruangan kelas banyak teman-temannya, itu pasti akan menyembunyikan apa-apa yang ada unek-uneknya. Tapi kalau sudah kita ajak ke dalam ruangan ya, pasti ya anak pun akan terbuka dengan kita ya, itu. Maka selain dapat membangun kedekatan antara siswa, guru dan kepala sekolah, maka kegiatan seperti ini dapat membuat siswa merasa diterima dan dihargai. Dan tentu kita mungkin bisa lebih menerima dan menghargai daripada kondisi anak tersebut ya, itu. Selain itu ya, saya akan memberikan saran ke Ibu Dani untuk membuat kegiatan pembelajaran ya yang lebih berpihak pada murid ya. Jadi sebenarnya yang lebih aktif itu ya anak-anaknya, bukan kita. Kita hanya sebagai mengawasi saja ya, itu. Ya, banyak contoh ataupun banyak metode-metode yang berpihak pada murid ya, gitu. Selanjutnya ya, sehingga materi ajar yang disampaikan tidak hanya berupa ceramah, tapi dengan metode lain yang menyenangkan namun bermakna. Kadang-kadang kita ya ceramah terus ya, itu pun kurang baik atau kurang efektif. Ada kalanya kita menjadi penceramah, tapi harus juga bagaimana siswa ini aktif ketika pembelajaran kita. Contoh membuat kelompok-kelompok dan atau mungkin menganalisis daripada pembelajaran itu sendiri ya. Itu. Ini mengenai kasus atau jawaban pertanyaan yang keempat. Ya. Maka kesimpulan dari kasus ketiga ini, posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatan kepada Fajar adalah membuat orang merasa bersalah. Usahakan siswa ini merasa bersalah dulu ya. Gimana udah tahu misalkan ya, Bapak ini sudah ngajar, Ibu ini sudah ngajar, capek-capek habis waktu jauh, kamu masih seperti ini. Pasti dia pun akan berpikir gitu. Oh iya, ternyata saya salah. Nah itu ya, gitu. Supaya ini menyebabkan murid menjadi semakin acuh di dalam kelas ya. Itu supaya apa? Si murid ini ya rasa acuhnya ini ya bisa memperbaikinya ya. Seharusnya yang diambil oleh Ibu Dani ini adalah posisi pemantau, sehingga beliau hanya mengingatkan Fajar akan keyakinan kelas yang telah dibuatnya. Fajar gimana misalkan ya, yang kita sudah sepakati ya, yang sudah kita sepakati bagaimana ya. Jadi tolong jangan diulanginya lagi gitu ya, terus dan terus ya. Dan tentu jangan bosan-bosan mengingatkan kepada anak-anak kita ya, gitu. Karena sejatinya anak-anak itu sedang mencari jati dirinya ya, gitu. Baik. Ya. Ini. Baik, sekarang kasus keempat ya. Ternyata banyak kasus ya. Aduh, ya. Memang hal yang terjadi seperti ini dan kita sebagai pendidik harus tahu solusinya ya, dan bisa mengimplementasikannya ya. Antara di sini ada Anto ya. Ada Anto dan Dino ya, ini sedang bermain bersama di lapangan basket ya, dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Biasanya anak-anak kita ini tanpa disadari berantem aja ya, gitu. Ini persis nih.
Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik. Wah, hampir hantem-hanteman, menarik meja Anto dengan kasar. Wah, ya, sampai 3 kancingnya ini terlepas. Wah, ya, karena mungkin pakai baju pakaian ini kancing, ya, akhirnya terlepas ya kontak fisik itu ya, itu. Maka pada saat itu guru piket ya langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ya. Ibu kepala sekolah, Ibu Suti namanya, ini di sini menanyakan Dino tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati, tentang aturan, ya, kesepakatan, ya, yaitu tentang sikap saling menghormati. Maka Ibu Suti ini melanjutkan bertanya, apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah melanjutkan dilakukan kepada Anto ya. Dino pun mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, apa kebutuhan Anto dalam peristiwa ini? Anto menjawab, saya perlu kancing, saya diperbaiki Pak. Ya. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Justru ya, yang Dino ya, justru takut kancingnya ini, takut kepada orang tuanya. Jadi pengen kancingnya kembali lagi ya, itu. Baik, maka Ibu Suti ini kembali melihat kancing baju, saya sampai coba 3 kancing. Ibu Suti pun bertanya kepada Dino, apakah bersedia menjahitkan kembali ke 3 kancing kepada Anto tersebut. Maka dengan kesal ini Dino menanggapi, menjahit katanya gitu kan, gitu. Mana saya tahu gimana menjahit tersebut. Kesal ya dengan Dino ini ya. Maka Dino menanggapi menjahit, mana saya tahu gimana menjahit tersebut. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Nah, justru kita arahkan kepada apakah bisa enggak? Ya, kamu ini menjahit gitu kan? Itu. Lalu ya, sejenak berpikir, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Ya. Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Maka Dino pun menyetujui dan sepanjang siang itu belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir terlihat pada jam pulang sekolah, kedua anak laki-laki tersebut sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Nah, ini jika misalkan ada anak kita berantem, ya, tentu kita harus tahu atau menganalisis kesalahannya dulu, baru nanti kita arahkan. Jika mungkin kasusnya seperti ini, maka mungkin yang ahli dalam menjahit itu siapa? Kita arahkan ke sana. Ya. Maka tanpa disadari si anak pun akan sadar, oh ternyata iya, kita harus bisa menjahit dan tidak boleh mengulanginya lagi. Ya. Itu. Baik, pertanyaannya yang pertama, posisi kontrol apa yang telah dipraktekkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukan sehingga Anda menurut kesimpulan demikian? Yang kedua, dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan? Bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Dan yang ketiga, kira-kira nilai-nilai kebajikan keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Ya, kita jelaskan. Baik, maka jawaban pertanyaan mengenai tadi, yang pertama, manajer dan pemantau. Nah, posisi manajer ini, karena ini Bu Suti ini mengarahkan bagaimana memperbaiki kesalahan pada Dino, ya, yang tadi berantem. Maka Bu Suti juga sebagai posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, ya, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi kalau misalkan anak tadi copot ininya dengan Dino, berarti Dino yang bertanggung jawab dan belajar untuk menjahitnya. Selanjutnya mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya. Selanjutnya posisi pemantau berarti mengawasi. Ya, pemantau ini mengawasi saja, ya, itu bukan seperti manajer atau pengawas, ya, itu. Pada permasalahan sendiri, ya, saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Ya. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid
seperti Bu Suti yang mengarahkan Dino untuk bertanggung jawab dan memperbaiki kancing baju Anto dengan cara belajar menjahit kancing baju bersama Pak Irfan. Nah, kita arahkan seperti itu. Mungkin anak-anak ini contohnya ya bisa berolahraga ya, kita arahkan ke guru olahraga atau dalam bahasa Arab, terus bahasa Inggris semuanya kita arahkan untuk lebih lebih berani lagi ya itu. Baik, yang kedua pada kasus keempat ini Bu Suti ini lebih menguatkan karakter Dino ya untuk mau belajar memperbaiki kancing baju tadi ya. Kancing Antonya ini tadi dia menguatkan supaya bertanggung jawab. Maka pihak yang melahirkan keyakinan adalah Bu Suti yang mengarahkan Dino untuk belajar memperbaiki kancing baju ya. Dan Pak Irfan yang mengajari Dino menjahit kancing baju Anto sampai bisa. Nah, ini lebih kepada apa? Lebih kepada bertanggung jawab ya, itu. Dan yang ketiga, nilai kebutuhan yang diperlukan oleh Dino ya adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai nilai-nilai kebajikan dan menjadi kompeten ya, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, dengarkan dan memiliki rasa harga diri yang baik ya. Ini mengenai daripada jawaban dan pertanyaan kasus yang keempat. Maka simpulan daripada kasus keempat ini ya adalah contoh penyelesaian yang sempurna sesuai dengan teori yang telah diajarkan. Semua pihak mendapatkan haknya serta bisa menempatkan diri di posisi yang benar, posisi pemantau atau sebagai manajer ya. Baik, adakah yang mau ditanyakan mengenai daripada kasus-kasus yang kita alami ya, gitu. Kayaknya kasus-kasusnya hal yang biasa yang kita lihat ya, itu aja ya, gitu. Maka kita sebagai pendidik ya harus lebih dewasa. Dalam artian kita harus lebih tahu kasus yang sebenarnya. Mulai dari peserta didiknya, kenapa terlambat, ya. Misalnya kenapa terlambat itu harus kita tahu. Atau kenapa misalnya di kelas tidak kondusif. Ini bisa memakai teori stop ya, yaitu semua dia dengan membawa alam sadarnya pikirannya. Ya, coba kita perhatikan ini semuanya atau dengan musik juga itu bisa. Pasti nanti si anak ini akan mendengarkan apa yang dilaksanakan atau diinikan oleh gurunya ya itu. Jadi tidak langsung menjudge. Kalau kamu ini wah semua di sana langsung kasih beban, udah. Bukan malah baik, justru malah stres. Akhirnya apa yang terjadi? Nah, biasanya anak ya seperti itu ya. Terus lagi ketika diingatkan malah ini lagi, ketika diingatkan malah itu lagi ya. Gitu. Maka untuk itu kita sebagai pendidik ya yang baik ya. Saya harapkan semuanya lebih mengedepankan kedewasaannya, apalagi mengenai kasus-kasus yang tadi, karena banyak sekali kasus di sekolah ya semuanya aja di sekolah-sekolah semuanya ya, kasusnya hal yang sama. Kalau tidak berantem guru dengan murid atau murid dengan guru dan lain sebagainya ya. Ini adalah tugas kita dan tentu ya apa yang mungkin ya diinikan pemikiran oleh Ki Hajar Dewantara ini ya tentu harus kita kembangkan dan dipraktekkan sehari-hari ya itu. Nah, ini baik sebelum ini ada pertanyaan mungkin seberapa ini? Berapa ini? Durasi 45. 43. Baik ya, karena ya di kasus atau di budaya positif ini ya tentu di sekolah ya banyak sekali ya. Yang pertama mungkin tadi contohnya seperti senyum, salam, sapa, ini juga budayakan ya di lingkungan kita, khususnya di warga sekolah, baik itu guru, baik itu murid dan orang tua. Apalagi mungkin lebih kepada orang tua ya. Orang tua sebenarnya lebih banyak waktunya daripada kita. Tapi kadang-kadang orang tua juga harus kita ingatkan demi kebaikan anaknya. Nah, kasus yang banyak itu karena orang tuanya tidak tahu menahu ya, ini yang lebih berat ya itu. Apa yang terjadi? Nah, kita yang harus lebih banyak waktunya jadinya ya. Tapi apapun itu ya, mudah-mudahan ya apa yang kita inikan kepada murid ya itu bermanfaat buat kita dan tentu kita mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala
tidak ada salahnya kita selalu mengingatkan kepada anak-anaknya ya. Bahkan sekalian jika misalkan ada orang tuanya ya, mungkin miskomunikasi ya, sekalian aja kita kasih pengertian ya, itu supaya sadar semuanya gitu ya. Itu yang harus kita tanamkan ya, gitu. Maka banyak sekali ya, saya pun menyimpulkan yang mengenai daripada pemikiran atau budaya positif ya. Yang pertama ini adalah melaksanakan tata tertib di sekolah ya. Tentu kita mempunyai aturan yang berlaku, ini harus kita laksanakan bersama-sama. Supaya apa? Supaya nanti berjalan dengan baik tata tertib kita ya. Kalau misalkan kitanya tidak disiplin ya, murid pun akan sama seperti itu ya. Itu bisa, biasanya murid lebih pintar ya, lebih pintar gitu kan, membalik-balikan itu ya. Tapi kalau kita sudah disiplin ya, insya Allah murid pun akan mengikuti kita ya. Itu maka tata tertib ini ya, yang ada di sekolah ini kita perkuat, kita bersama-sama ya, itu. Baik, selanjutnya dengan cara ya, budaya positif ini dengan cara membersihkan sekolah. Ini juga tentu yang harus menjadi PR kita. Ketika anak-anak ini jajan, belanja, biasanya sampahnya asal dan sebagainya. Padahal sampah ini sudah ada di mana-mana ya. Tong sampah itu sudah ada di mana-mana. Jadi tinggal mengingatkan saja ya, itu. Bukan berarti ini bukan anak kita, tapi inilah tugas kita untuk mengingatkan ya, itu. Selanjutnya yang ketiga, kejujuran. Jelas ya, dalam kejujuran ini sangat berat. Kadang-kadang anak itu lebih pintar ya, itu mengolah itu lebih pintar ya. Terlambatnya karena ini dan sebagainya ya, padahal tidak. Tapi tentulah kejujuran yang harus ditanamkan ya dari dalam diri kita kepada murid ya, harus terus ya kita ingatkan ya, itu. Yang keempat adalah religius ya. Religius ini tentu ya banyak sekali contohnya seperti sholat berjamaah, membaca Al-Quran, sholat duha ya. Itu juga harus kita kembangkan dan perkuat ya mengenai kepada anak-anaknya. Karena kalau misalkan tidak diperkuat, tidak diingatkan, tidak dilaksanakan, dari mana lagi mereka kan? Gitu. Apalagi sekolah kita ini adalah MTS ya, lebih kepada agamanya yang harus kita perkuat ya. Itu basic daripada itu kan agamanya yang lebih luas ya. Tentu kita bersyukur banget ya. Seandainya kalau misalkan di sini, tentu ya akan kebalikannya ya, gitu. Baik, selanjutnya mengenai kepedulian. Ini jelas ya, kepedulian baik kepada lingkungan, baik kepada peserta didik kita. Ini juga harus kita tanamkan ya, itu. Kalau misalkan ada sampah, kita ambil ya, baru masukin ke tong sampah. Atau misalkan ada anak-anaknya yang terlambat, yang suka nongol dan sebagainya, kita ingatkan saja ya, itu. Dan kita doakan mudah-mudahan bisa memperbaiki dirinya ya. Dan yang keenam, sifat toleransi. Ini pun tentu harus kita junjung, karena kalau misalkan tidak bertoleransi pasti tidak akan sepaham, dan apa yang terjadi pasti akan timbul pertengkaran ya, itu. Maka kita perbedaan ini ya tentu menjadi suatu keindahan buat kita ya, itu. Dengan perbedaan ini ya pelangi pun warnanya banyak karena indah kan. Perbedaan itu seperti itu, banyak karakter anak, ada yang cepat, ada yang ini dan sebagainya. Namun kita harus berlapang dada dan menerima apa yang ada ya di anak-anak ya, itu. Dan yang terakhir ialah sikap nasionalis. Nah, ini juga tentu yang harus kita kuatkan kepada anak-anak ya, mengenai daripada nasionalisme kita. Ya, contoh kita alhamdulillah setiap hari Senin suka upacara kan. Nah, itu juga tentu ini menanamkan daripada rasa nasionalis ya warga sekolah ya, supaya tahu ya bahwasanya kita ini berada di negara Indonesia ya, itu. Baik ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Berapa lagi? 49. 49. Ya. Tanya Pak Yadi. Jangan dibimbang ya. Gimana nanti? Biasa ngadepin anak setiap hari ya. Biasanya menghadapi anak itu lebih ini ya, kita langsung terjun ke anak-anak, dan kita harus banyakin sabarnya ya, gitu. Yang jelas ya, si anak ini diharapkan ini mempunyai budi pekerti yang tinggi ya, gitu. Gimana caranya? Mau siapapun anaknya, tapi kita tanamkan budi pekerti yang tinggi, nantinya dia pun akan sadar ketika selesai dari sini langsung akan berpikir, oh iya, kenapa nggak belajar dari dulu ya. Mungkin ada yang mengenai masa lalunya seperti itu ya. Ini tentu tugas kita ya, jangan bosan untuk mengingatkan dan mendoakan ya, dengan ikhlas gitu aja.
Mungkin kalau kita ya ini dengan amarah ya atau anak-anak mengundang kita untuk marah, nah, kita pun harus sadar gitu kan, bahwasanya yang kita lakukan ini adalah supaya anak lebih baik lagi ya itu. Dan yang kedua adalah mengembangkan daripada apa pikirannya. Jadi si anak ini supaya kritis ya gitu. Dalam artian pikirannya ini luas ya, tidak sempit. Yang mereka ketahui mungkin ini saja, padahal luas di luar sana itu ya. Mungkin ada lagi sekolah yang lebih luas lagi ya. Tentu si anak pun dituntut untuk berpikiran bebas ya, itu berpikiran untuk kritis ya. Untuk apa? Untuk supaya si anak ini wawasannya lebih luas lagi ya. Dan yang ketiga, ini memiliki sifat dan jiwa yang sehat. Tentu jika anak ini ya, anak-anak kita ini sehat gitu, anak-anak kita ini bahagia, tentu kita pun akan bahagia karena tidak capek untuk mengingatkan ya itu. Maka sepantasnya sekolah ini menjadi apa? Tempat yang bahagia, itu aja ya, bahagia ya. Tentu ya di sekolah kita juga kan di sini ya, khususnya bagaimana si anak ini betah di sekolah gitu kan. Tapi ada kalanya anak juga ya kan dari luar itu mengajar yang hal yang enggak. Nah, ini kita harus bisa mengantisipasi bagaimana ya aturan-aturan yang sudah kita sepakati ini dijalankan bersama-sama. Baik itu mungkin ya anak peserta didik kita, guru dan warga sekolah semuanya. Karena pada dasarnya semua instansi itu mempunyai tata tertib yang berbeda ya. Tentu yang harus kita lakukan dan laksanakan. Ya, terlebih mungkin ya anak-anak kita ini luar biasa ya, kita pun mungkin harus ekstra ya dalam mendidiknya ya itu. Dan mudah-mudahan setelah mengetahui daripada modul ya 4.2 ini 4.1 ini ya, maka diharapkan Dewan Guru bisa mempraktekkannya di dalam kelas masing-masing ketika menghadapi siswa-siswanya yang luar biasa ya. Diingatkan ya, tentu kasus-kasus ini ya bisa kita tanpa di ini aja sudah seperti ini gitu kan, gitu. Tidak jauh seperti ini. Mungkin ada lagi kasus yang lain yang lebih besar lagi ya, ada juga ya itu. Bahkan saya pribadi ya ketika ada kasus ya misalkan pemalakan bahkan sampai kuasa hukum polisi semua, nah kita harusnya menghadapi hal itu ya itu. Walaupun ya kita bukan siapa-siapa, tapi setidaknya kita bisa mengarahkan untuk ya menjalin silaturahmi lagi kembali, yaitu mengingatkan antara kedua orang tua ataupun ke anaknya ya. Ini tentu juga menjadi menjadi ladang amal kita ya gitu. Dan alhamdulillah kita semua menjadi pendidik ini tentu ya berkah buat kita semuanya ya. Di dunia dapat, di akhirat pun dapat ya itu. Ini berkah buat kita semuanya. Karena tidak semua pekerjaan itu ya sampai ke akhirat gitu kan dapatnya ya gitu. Tapi kita insya Allah ya selagi anak-anak itu ya mempraktikkan apa yang sudah kita pelajari ya, maka pahalanya akan tetap ke kita. Kita sudah ada menjadi jariah buat kita ya, maka beruntunglah kita semuanya ya itu. Baik. Oke, saya bertanya Ya. Oke. Silakan. Nah ya Pak, ketika kita sudah melakukan langkah-langkah yang tadi untuk mengantisipasi kenakalan, tapi mereka masih tetap saja berkelakuan seperti itu tanpa ada perubahan, langkah apa yang harus kita ambil yang terakhir mungkin? Nah, baik. Ketika anak ini sudah kita ingatkan mengenai kasusnya, terus si anak ini mengulanginya lagi yang kedua kalinya, terus bagaimana kita seorang pendidik ya gitu. Tentu hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah ya kita berbicara empat mata kepada anaknya. Pengennya seperti apa ya itu. Kok bisa melakukannya? Mungkin bisa jadi karena kurangnya perhatian dan lupa. Itulah anak ya gitu. Maka kita harus menuntut kodratnya ya, seperti apa yang sudah di pemikiran Ki Hajar Dewantara ya itu. Selanjutnya setelah seperti itu baru kita panggil orang tuanya. Kita membuat restitusi ya, kolaborasi antara orang tua, murid dan guru. Bagaimana penyelesaiannya yang baik ya itu. Tentu dengan penyelesaian yang baik ya, kedepannya pun akan baik pula ya. Tapi bila mana tidak ada penyelesaian, nah ini mungkin lebih kepada
mana yang terbaiknya ya. Tentu yang kita harus ingatkan ya, baik itu kepada orang tua dan tentu kepada anak ya. Maka jangan bosan-bosan ya, gitu ya. Ketika sudah kita ingatkan 1 kali, 2 kali, sampai 3 kali, beberapa kali ya, maka kita jangan bosan untuk mengingatkan dan untuk mendoakan untuk perubahan-perubahan ke peserta didik kita ya. Itu. Nah, itu ya, seperti itu ya. Ada lagi? Karena waktu sudah 5 menit lagi ya, gitu ya. Baksonya belum makan. Terkadang masih ada aja orang tua ya yang selalu salah paham gitu. Nah, contoh seperti kasus yang sudah-sudah gitu, ketika kita menghukum anak dengan cara yang mungkin sesuai dengan tata tertibnya gitu kan. Nah, terkadang pengaduan anak terhadap orang tua itu berlebihan ya, hingga akhirnya ke sekolahan itu ya seolah-olah sambil marah. Nah, jadi bahasa sekolah negatif. Nah, ini perlu kita luruskan ya. Tentu yang pertama dengan kita mengetahui kasusnya, yang kedua dengan saksi yang ada ya itu. Dan yang ketiga kita panggil orang tuanya untuk kita rumuskan atau musyawarahkan ya dengan kesepakatan, dan ini bisa menggunakan dengan metode restitusi tadi, kolaborasi ya gitu, dan bisa untuk dibicarakan dengan baik-baik. Ketika ya tidak terbukti ya apa yang diucapkan oleh muridnya, maka apa yang terjadi? Pasti itu berbohong kan gitu ya. Gitu. Dan tentu si anak ini akan menjadi malu. Ketika sudah malu, dia merasa bersalah banget. Nah, kita sebagai pendidik ya harus bisa memunculkan harga dirinya lagi, kepercayaan dirinya harus kita timbulkan lagi, dan kita ingatkan tidak boleh mengulanginya lagi ya, seperti itu. Karena banyak sekali memang ketika ada permasalahan di sekolah terus laporannya ke orang tua, ini berbelok arah ya gitu. Yang harusnya A jadi B ya, ini juga ya tidak baik ya itu. Tentu kita harus bisa menyelesaikan mengenai kasus-kasus yang seperti ini ya. Baik itu mungkin di ruangan kelas, di sekolah, ataupun mungkin di tempat tinggalnya ya, itu. Baik, gimana? Baik ya, terima kasih untuk penanya, dan alhamdulillah sudah selesai ya mengenai daripada budaya positif. Mudah-mudahan kita sebagai pendidik ya diberikan kelancaran, kemudahan dalam mendidik anak-anak kita, dan tentunya kita bisa mendapatkan apa yang telah kita berikan kepada anak-anak ya, baik di dunia ataupun di akhirat ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Kita tutup dengan kafatul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih ya atas waktunya. Pak Ahmad, Karobian, Iklan. udah di off kan? apa?